Recorded, oke. Nggak bisa. Nah, next, kita mau next. Nah, oke. Nah, untuk konten ini mungkin nanti nggak akan lama sebenarnya, mungkin sekitar 15 menit, mudah-mudahan cukup gitu ya. Karena nanti saya cuma akan menjelaskan tentang gambaran umum, kemudian ada teknologi reaktor yang penting-penting saja yang berkaitan dengan kecelakaan reaktor nuklir ini, dan kemudian urutannya secara umum juga, kronologi secara umum kejadian, dan kemudian beberapa poin-poin fakta dan pelajaran yang mungkin bisa kita diskusikan gitu. Dan kemudian terakhir adalah daftar referensi dalam saya membuat slide yang singkat ini gitu. Nah, sebelah kanan ini cuma ada skema juga, skema dari reaktor nuklir yang mungkin dari kemarin Bapak Ibu juga udah lihat beberapa kali, dan saya harap sih bisa ini ya, maksudnya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian bisa lebih familiar gitu sama diagram dari sebuah PLTN. Mungkin jelasin ulang aja singkat, kita bisa lihat bahwa sebenarnya reaktor nuklir itu hanya di tengah ini nih, gitu. Dari itu sumber panasnya, dan kemudian nanti dia kalau misalnya di teknologi PWR, PWR itu yang kemudian kita akan ada namanya steam generator, di mana itu panas itu akan berpindah dari siklus yang reaktor nuklir ini, kemudian akan dipindahkan ke siklus kedua, yakni siklus turbin gitu, yang di mana airnya nanti berubah menjadi uap, kemudian akan memutar turbin di sini gitu. Kemudian memutar turbin dan kemudian akan kembali lagi masuk ke dalam steam generator, pembangkit panas di sini, steam generator gitu. Dan nanti panas sisa dari turbin yang belum terpakai untuk memutar turbin nanti akan didinginkan oleh mungkin ada cooling tower, atau misalnya bisa dilepaskan ke sungai atau sumber air lainnya gitu. Dan di sebelah kiri ini cuma adalah auxiliary building, jadi kayak sebuah bangunan yang ditempatkan untuk menempatkan perangkat-perangkat komponen-komponen yang berguna menunjang operasi dari reaktor nuklir ini sendiri. Itu sih secara singkat. Kemudian ini gambaran umum tentang kecelakaan reaktor nuklir Three Mile Island ini adalah dia terjadi di Harrisburg, di pinggiran kota Harrisburg lebih tepatnya, itu di negara bagian Pennsylvania, di Amerika Serikat di tahun 1979. Nah, teknologi reaktornya itu apa? Tadi saya sudah sebutkan bahwa itu adalah PWR, Pressurized Water Reactor, yang merupakan teknologi reaktor dengan yang paling populer di dunia saat ini. Kemarin sudah dilihat ada grafiknya, sekitar 70% dari semua PLTN di dunia ini menggunakan teknologi PWR gitu ya. Dan energinya berapa? Energi listrik yang dihasilkan adalah sekitar 1000 megawatt elektrik. Gitu. Jadi kalau misalnya dengan efisiensi thermal sebesar kurang lebih 30%, jadi mungkin kurang lebih panas yang dibangkitkan sama reaktor nuklir itu sendiri adalah sekitar 3000 megawatt thermal. Begitu Bapak Ibu. Dan reaktor Three Mile Island ini dikonstruksi mulai di tahun 1969. Jadi bisa dilihat bahwa sebenarnya teknologinya itu memang teknologi generasi kedua bisa jadi ya, karena di tahun desainnya pasti sudah ada di tahun 1960-an gitu. Sedangkan reaktor nuklir sendiri atau misalnya teknologi nuklir sendiri kan lahir dari Perang Dunia di tahun 40 hingga akhir tahun 50 gitu, dan ini adalah desain-desain di tahun 1960-an dan kemudian dikonstruksi selama kurang lebih 89 tahun dan mulai beroperasi di tahun 1978. Lebih tepatnya itu di setahun sebelum kejadian ini gitu, 28 Maret 1978 itu mereka mulai mencapai kekritisan. Jadi setelah dibangun kemudian ada namanya izin untuk beroperasi gitu. Nah, waktu operasi itu belum tentu langsung dikoneksikan ke listrik. Jadi setelah beroperasi itu masih ada testing gitu. Oke, kita sudah bikin reaktornya, kemudian kita coba operasikan. Kita coba dulu nih semua perangkat kita gitu. Apakah ada yang error segala macam seperti itu. Jadi ini bisa memakan waktu kurang lebih 6 bulan atau mungkin bisa setahun gitu untuk memastikan bahwa semua skema-skema yang sudah direncanakan itu dibangun dan memang sudah sebagaimana mestinya. Nah, di 1978 ini walaupun beroperasi dari di bulan Maret, tapi baru secara komersial beroperasi untuk menghasilkan listrik itu baru di akhir tahun 1978, yakni di Desember, 30 Desember kalau nggak salah. Nah, 1978 Desember itu kemudian beroperasi selama beberapa bulan dan akhirnya pun terjadilah kejadian Three Mile Island Nuclear Accident ini di bulan Maret 1979. Jadi mungkin baru beroperasi sekitar 3-4 bulan ya gitu secara komersial. Dan apa sih jenis-jenis kecelakaannya? Nah, kalau misalnya ada istilah nuklir yang kemarin mungkin sudah beberapa kali disebut, ada sebutannya SB Loka. Oh ya, SB Loka itu loss of coolant accident, small break small break loss of coolant accident gitu. Itu bahasa kerennya ya. Tapi kalau misalnya bahasa lokalnya, bahasa Indonesianya itu
sebutlah bocor tipis-tipis, bocor halus seperti kayak misalnya Bapak Ibu mengendarai motor, itu misalnya ada ban yang kayak kemudian kok kempes gitu. Cuma sangat sulit untuk menemukan lokasi di mana kebocorannya karena bocornya nggak gede tapi kecil gitu. Nah, itulah sebutannya dengan SB loka. Nah, misalnya kebocoran itu besar sebutannya large break loka, loss of coolant accident. Nah, kurang lebih seperti itu pengandaiannya. Jadi memang operasi kejadian utamanya adalah memang SB loka, ada kebocoran kecil di satu titik di dalam sebuah siklus di reaktor nuklir ini. Dan itu kejadian di 1979. Nah, untuk kategori sendiri, kemarin kan sudah dijelaskan oleh Mas Harun bahwa Three Mile Island ini termasuk dalam kategori INES 5, accident, yaitu adalah kecelakaan yang menyebabkan konsekuensi yang luas, tidak hanya di PLTN itu sendiri, tapi kemudian sudah sampai ke publik. Gitu. Cuma dari segi dampak keselamatannya tidak sampai ke level ke-6 atau ke-7, begitu. Dan ini sedikit rangkuman mengenai pemicu, penyebab, dan akibat. Ada 3 poin saja. Pemicunya pertama adalah kegagalan operasional pompa pendingin sekunder. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Cuma yang kedua adalah penyebab utamanya kecelakaan ini bisa akhirnya menjadi sebuah kecelakaan INES 5 adalah kegagalan operasional dari katup dan kelep keselamatan yang ada di sini nih, PORP gitu. Dan tadi ini yang poin pertama adalah kegagalan operasional pompa pendingin. Ini sudah saya kasih lingkaran merah di sini. Dan kemudian kegagalan operasional katup kelep keselamatan dan kesalahan penilaian kondisi serta penanganan kecelakaan oleh operator. Nah, itu adalah ini nih katup kelep keselamatannya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Dan akibatnya apa? Akibat terakhir adalah pelelehan teras reaktor nuklir yang kita tadi sebut partial core meltdown. Nah, ini nih kemudian akhirnya akan menyebabkan pelelehan di teras reaktor sini. Dan ujungnya adalah adanya pelepasan radioaktivitas ke lingkungan, walaupun jumlahnya sangat sedikit gitu. Dan terakhir, apa akibatnya ke lingkungan yang wider konsekuensi ini? Itu setelah diteliti dari berbagai sampel dan pengukuran bahwa adanya tambahan rata 1 milirem di atas dosis latar di daerah setempat gitu, di mana dosis latar daerah setempat itu hanya sebesar 125 milirem per tahun. Jadi ada tambahan rata 1 milirem. Dengan adanya misalnya, kan itu kan hanya rata ya, tapi ada satu orang yang maksimal bisa kena lebih dari itu, tapi masih kurang dari 100 milirem. Sebagai perbandingan, dosis X-ray kita itu bisa mencapai 6 milirem. Gitu. Nah, ini ada link video yang mungkin saya tonton. Ini adalah penjelasan dari US Nuclear Regulatory Commission. Jadi mungkin itu kita akan tonton itu dulu, baru nanti akan saya lanjutkan dengan penjelasan saya. Stop share. Oke, kita share screen yang lain. Mana nih? WhatsApp, Finder, Spotify, Microsoft PowerPoint, Whiteboard, Safari. Oke, kelihatan ya, Run ya? Kelihatan. Iya, kelihatan. Coba di play suaranya. Kelihatan. Nah, ini. Ada nggak? Nah, belum ada suaranya. Oke, bentar. Aku lupa ya, atur suara di share. Advance. Oh, di advance ya? Share computer sound. Bawah share audio sound, share computer sound. Share computer sound. Nah, ini dia. Ya Allah. Kedengeran? Nah, kedengeran pasti. Belum sih. Oh, udah ada. On March 28, 1979, the United States suffered its most serious commercial nuclear power plant accident at the 3 Mile Island facility near Harrisburg, Pennsylvania. The accident released very small amounts of radioactivity and had negligible effects on public health and the environment. But it brought about sweeping changes at the Nuclear Regulatory Commission. The NRC upgraded its regulations related to everything from operator training, plant design and operations, and emergency response planning. The lessons of 3 Mile Island still resonate today. Hi, I'm Tom Wellock, the historian for the U.S. Nuclear Regulatory Commission. I study nuclear power's history for its relevance to the NRC today and to capture important insights for future generations. 3 Mile Island, which we usually just call TMI, taught the NRC a lot. The accident started around 4 o'clock in the morning
when pump failures and improperly closed valves prevented the steam generators from removing heat produced by the chain reaction in the nuclear reactor. Removing this heat is essential to prevent reactor damage, and cooling water is pumped through the reactor and the steam generators to do so. When the cooling water stopped flowing to the steam generators, the reactor automatically shut down, just as it was designed to do in such a situation. Unfortunately, relief valves that help lower pressure in the reactor didn't close properly. Pressure continued to drop, and cooling water escaped from the reactor. Instruments that should have helped the reactor operators understand the situation provided confusing information, including false indications that the relief valves were closed. As a result, the operators did not understand why pressure was falling, and some of their subsequent actions made matters worse when they mistakenly turned off the reactor coolant pumps. The fuel began to overheat. Eventually, the nuclear fuel in the reactor overheated so much the zirconium cladding, long metal tubes that hold the nuclear fuel pellets, disintegrated and reacted with the steam to create hydrogen gas. The fuel pellets inside tumbled out and began to melt at over 5,000 degrees Fahrenheit. It was later determined that about half the uranium pellets melted during the early stages of the accident. The NRC dispatched a team of experts as soon as news of the accident reached authorities. Other agencies, such as the Department of Energy and the Environmental Protection Agency, also mobilized response teams. By midday, TMI's owner and the Department of Energy sampled radioactivity in the atmosphere above the plant. By evening, the operators had restored cooling to the core, and the reactor appeared stable. But within a short time, new worries emerged about the hydrogen created when the zirconium cladding reacted with the steam. A large bubble of hydrogen was lodged at the top of the pressure vessel, the steel container that holds the reactor fuel. Experts worried that the hydrogen bubble might explode, rupturing the pressure vessel and the containment building, allowing radiation to escape. The state's governor advised pregnant women and young children within a 5-mile radius of the plant to leave the area. The crisis ended when experts determined on Sunday, April 1st, that the bubble could not burn or explode because of the absence of oxygen in the pressure vessel. Today, the TMI Unit 2 reactor is permanently shut down. The reactor coolant system is drained, the radioactive water has been decontaminated and evaporated. The radioactive waste, reactor fuel, and debris from the core have been shipped off-site. In the months after the accident, thousands of environmental samples of air, water, vegetation, soil, and food were collected. Thorough assessments by respected organizations concluded the actual release of radiation was small and had negligible effects on the physical health of individuals and the environment. Nevertheless, the NRC made extensive regulatory changes. New requirements aimed at reducing human errors affected plant design, human performance standards, and fitness for duty programs. The NRC also expanded incident response staffing, emergency planning, and its resident inspector program. The vigilance of the NRC today can be directly tied to the events of 33 years ago. That's what makes history so important. It's not just about events of the past, but also how it affects the present and the future. Thanks for watching. Oke, itu tadi kurang lebih penjelasan dari NRC sendiri, Badan Regulasi Badan Pengawas Tenaga Nuklir dari Amerika Serikat. Dan kita akan kembali ke slide. Nah, itu next slide-nya. Nah, ini adalah beberapa teknologi reaktor yang mungkin mau saya beri penekanan. Tadi kalau misalnya kita lihat bentuk reaktornya, ada dua komponen yang sebenarnya saya mau tekankan tadi yang akan kita bahas lebih lanjut. Yang pertama itu adalah pertama ini nih teras reaktornya di sini, kemudian di sini ada steam generatornya, ada 2 loop, ada 2 pasang begitu ya, ada 2 pasang set untuk penukar panas ke siklus turbinnya, dan masing-masing steam generator ini punya 2 pompa gitu, dan kemudian untuk semuanya ini ada satu komponen besar yang namanya pressurizer PZR. Nah, dan PZR ini adalah di mana letak dari katup keselamatan itu berada di bagian atasnya ini, gitu.
Dan ini untuk pompanya seperti ini, dan ini ada sebutannya dengan high pressure injection nozzle, HPI. Nah, ini adalah sistem injeksi air saat misalnya memang ada kekurangan air gitu di dalam siklus dari reaktor nuklir ini sendiri, dan kemudian tekanannya masih sangat tinggi, dan makanya high pressure injection nozzle ini berfungsi untuk menginjeksi air tambahan gitu untuk reaktornya, supaya ada cukup air untuk mendinginkan reaktor nuklir. Begitu. Nah, terus untuk katup keselamatannya, saya mau kasih lihat sedikit tentang mekanisme bekerjanya. Kalau misalnya Bapak Ibu lihat di sini adalah saat kondisi di mana katup keselamatan itu tertutup gitu. Jadi air yang masuk dalam siklus ini juga akan masuk ke pressure riser ini, dan kemudian dia akan masuk ke katupnya ini gitu. Nah, pada saat kondisi tertutup ini, airnya masuk ke atas dan ke bawah. Jadi ini nggak kemana-mana nih gitu. Ini adalah sebuah lempengan gitu yang berfungsi untuk menutup jalur air ini gitu. Tapi di saat katup ini butuh untuk dibuka, itu ada di sini sebenarnya di sini tuh ada per gitu, dan per itu bisa di daerah sini itu bisa diaktifasi atau misalnya dipicu dengan listrik gitu. Karena di sini ada ada komponen solenoidnya yang dialiri listrik gitu. Jadi pada saat memang tidak ada aliran listrik sama sekali, ya per itu akan mengencangkan katup ini untuk menutup untuk menutup daerah sini nih, daerah sebelah kiri ini, supaya airnya itu air yang masuk di sini itu akan masuk ke sini dan akan jadi seimbang gitu untuk menutup lempengan ini. Tapi kalau dalam kondisi terbuka, itu saat kita ingin kita buka, ibaratnya kita picu dengan aliran listrik, sinyal listrik, kemudian nanti dia akan katup yang kecil ini dia akan naik gitu, akan membuka saluran, kemudian air yang tadinya hanya terkumpul di daerah sini akan mengalir ke daerah kosong ini, daerah vakum ini, dan kemudian tekanan di bagian atas ini akan lebih sedikit daripada tekanan dari bawah. Nah, pada saat itulah lempengan ini akan kemudian naik dan kemudian membuka jalan dari air ini untuk masuk ke saluran keluar gitu ibaratnya. Nah, itu ada cara bagaimana akan keluar ke quench tank. Nanti akan kita lihat di quench tank itu apa dan di mana, dan kita lihat bahwa quench tank itu berada di luar gitu, di luar dari siklus internal reaktor nuklir ini sendiri. Itu yang pertama tentang katup keselamatan, cara kerjanya secara prinsip seperti apa. Dan yang kedua adalah pompa. Gitu. Nanti akan kita lihat bahwa ada tindakan di mana operator itu mematikan pompa. Karena apa sih dia mematikan pompa? Nah, ini ada kaitannya dengan mekanisme pompa. Jadi pada saat kondisinya di sini bisa kita lihat ya, ada kondisi sebuah grafik air gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita ingin mengubah air itu menjadi uap, atau misalnya ya air dari cair menjadi uap, itu bagaimana caranya? Nah, cara pertama adalah satu, kita menaikkan suhunya gitu dalam sebuah tekanan tetap. Misalnya kita masak air gitu, kita akan menaikkan suhunya supaya dia itu suhunya naik, kemudian akhirnya berubah dari daerah cairan ini menjadi gas gitu, atau jadi uap air gitu ya. Tapi ada juga cara kedua, yaitu adalah dengan menaik turunkan tekanan gitu. Jadi saat misalnya kita ada di titik ini di sini, jika kita turunkan tekanannya, dia akan berubah, air ini akan berubah menjadi uap gitu saat tekanannya turun. Atau misalnya dari tekanan yang rendah, saat dia itu kita punya uap, tapi kita naikkan tekanannya, dia akan bergeser ke kanan, kemudian dia akan jadi air. Nah, itu ada prinsip kayak gitu yang kemudian itu sebenarnya berbahaya gitu. Makanya untuk pompa di reaktor nuklir itu kita menghindari adanya uap-uap air yang dipompa sama pompa reaktor gitu. Sebisa mungkin kita ingin bahwa semua air yang dipompa, semua yang dipompa oleh pompa reaktor itu adalah bentuk air. Kita nggak mau memompa uap gitu. Karena apa? Karena kalau misalnya kita memompa uap, itu nanti dia akan berubah menjadi air secara cepat. Karena saat kita pompa itu kan kita menaikkan tekanan gitu. Jadi saat kita memompa uap itu nanti dia jadi air, dan pada fenomena itulah sebenarnya dia merusak gitu. Jadi kalau misalnya ada pompa yang bergetar, nanti kita akan ada lihat bahwa memang itu terjadi, ada getaran pompa, itu adalah karena adanya perubahan dari si uap air ini menjadi air gitu. Dia ada fenomena yang namanya fenomena kavitasi, dan itu merusak pompa gitu. Dan dalam reaktor nuklir sendiri, bahwa pompa itu adalah komponen yang sangat mahal, jadi akan sangat dihindari gitu proses yang namanya kavitasi, karena dia merusak pompa. Itu kurang lebih. Dan oke. Next, kronologi umum. Jadi kurang lebih sama seperti yang dijelaskan sama Bapak USNRC tadi, historian tadi, bahwa yang pertama terjadi adalah kegagalan operasi gitu. Di bawah sini ya, Bapak Ibu teman-teman, kegagalan operasi pompa pendingin sekunder. Nah, yang dimaksud dengan pompa pendingin sekunder ini apa? Ya, ada pompa utama dan kemudian ada juga pompa cadangan gitu.
Nah, pompa utama itu kalau nggak salah saya baca dari artikel bahwa memang ada kejadian ada penghambat gitu. Jadi lagi beroperasi tapi kemudian ada sesuatu yang kegagalan beroperasi. Saya kurang tahu persisnya apa. Dan kemudian sebenarnya ada juga yang pompa cadangan gitu. Cuma saat itu pompa cadangan juga gagal beroperasi karena satu dan lain hal. Kalau nggak salah dari maintenance atau perkara apa gitu. Nah, jadi memang pemicu utamanya adalah tidak adanya gitu pompa pendingin dari siklus sekunder ini gitu. Nah, oleh karena itu tadi juga sudah dijelaskan bahwa karena tidak adanya pendingin di daerah sekunder ini, makanya reaktor itu harus dimatikan gitu supaya nggak ada gitu kayak misalnya panas itu harus terjaga gitu, nggak, karena kita harus menjaga keseimbangan dari siklus primer sama siklus sekunder. Karena siklus sekundernya tidak bisa mengambil panasnya, ya sudah berarti sumber panasnya harus dimatikan seperti itu. Nah, pada saat reaktor itu dimatikan, kemarin mungkin sudah dijelaskan bahwa itu tidak reaksi fisi memang mati, cuma masih ada panas-panas sisa, Bapak Ibu, karena dari reaksi-reaksi material radioaktif. Jadi reaksi fisi memang sudah stop gitu. Kita sudah melaksanakan fungsi keselamatan yang pertama yaitu kontrol gitu. Kontrol itu adalah mematikan reaksi fisi. Tapi memang ada sekitar 7% dari energi awal dari sekitar 3.000 megawatt thermal itu yang masih tersisa karena adanya proses peluruhan dari material radioaktif dari produk fisi dan produk fisi rata-rata gitu. Jadi mau dibuang kemana ini panas sisa 7% ini dari panas awal gitu. Nah, itu mau kita buang ke lewat ini lewat katup keselamatan tadi gitu. Jadi di siklus thermal ini kita akan hendak dibuang untuk melalui katup keselamatan. Dibukalah itu katup keselamatan ini, katup kelep ini gitu. Jadi dibuang lewat sana. Tapi kalau misalnya dibuang terus kan berarti kan airnya akan habis gitu. Nah, makanya tadi ada sistem injeksi, high pressure injection system. Nah, itu digunakan dari sistem emergency itu untuk masuk ke dalam reaktor, Bapak Ibu teman-teman. Nah, untuk itu, saat kita masukkan terus airnya kan, nah kemudian level air yang tadinya habis akan naik lagi nih di level air di pressurizer gitu, sehingga diindikasikan bahwa level airnya cukup gitu. Oh, berarti level airnya udah cukup nih gitu. Nah, kemudian saat itu juga memang para operator itu memang dilatih, di training dari bertahun-tahun mereka di training itu bahwa jangan sampai pressurizer ini full banget dengan yang namanya air gitu. Kita harus jaga sampai ketinggian tertentu itu matikan saja nggak apa-apa. Itu memang sudah sesuai SOP yang mereka pelajari gitu pada saat itu gitu ya di tahun 79-an itu gitu. Maka kemudian mereka matikan tuh sistem injeksinya gitu sehingga airnya dirasa di situ gitu. Nah, masalahnya ternyata saat itu sistem injeksi itu sudah dimatikan gitu kan sebenarnya katup keselamatan ini sudah seharusnya setelah membuka kemudian ditutup lagi kan. Nah, masalahnya itu dia ternyata tidak tertutup secara full gitu. Ada kejanggalan. Jadi walaupun sinyal menutupnya itu sudah terkirim dan terbacanya oleh para operator itu, oh sinyal terkirim gitu kan untuk menutup katup keselamatannya gitu. Berarti tertutup gitu. Tapi ternyata katup yang terbuka membuat air pendingin. Nah, tapi ternyata itu tuh tidak tertutup secara sepenuhnya. Ada sebuah kegagalan dari katup itu sehingga dia masih terbuka dan oleh karena itu air pendingin tadi itu tuh masih keluar terus gitu. Sistem injeksi yang mati membuat nah karena tadi masih terbuka terus itu, jadi maka bisa dibilang air yang tadi sudah di stop sama sistem injeksi itu akan ibaratnya keluar terus dan kemudian tidak akan jumlah air yang di dalam siklus ini menjadi berkurang gitu. Karena kurangnya jumlah air di sini maka panasnya kan masih ada terus. Kemudian air yang ada itu yang sangat sedikit itu akan terus berkurang dan kemudian dia berubah menjadi uap gitu. Uap air terbentuk dan tapi di uap air ini akan mendorong air itu masih ada di level air pressurizer ini gitu. Jadi masih terbacanya bahwa oh cukup airnya seperti itu. Nah, karena tadi juga uap air yang terbentuk ini dalam siklus ini itu akan menyebabkan getaran kavitasi tadi yang sudah saya jelaskan. Dia uap air itu ada fraksi-fraksi uap air yang masuk ke pompa dan itu membuat getaran-getaran dari pompa reaktor. Nah, maka dari itulah operator itu merasa bahwa wah ini bahaya nih, jangan sampai pompa ini hancur gitu karena proses kavitasi gitu. Karena pompa ini kan memang sangat sakral dan memang sangat dibutuhkan. Maka dari itu mereka menghindari terjadinya proses kavitasi yang berpotensi untuk menghancurkan pompa reaktor gitu. Makanya mereka mematikan pompa supaya tidak beroperasi sama sekali. Nah, hal itulah yang rentetan kesalahan dalam membaca situasi tersebutlah yang akhirnya menyebabkan bahwa air itu makin tidak mengalir dan makin sedikit dan akhirnya
tidak cukup air pendingin dan kemudian bahan bakar tadi itu meleleh gitu. Nah, bahan bakar air meleleh, kontaminasi di sirkulasi pendingin yang masih terbuka juga akhirnya keluar dari sistem ini, dan kemudian pada saat treatment di daerah luar ini pada saat tindak lanjut berikutnya itu juga adanya kebocoran radioaktif karena adanya kerusakan juga pada komponen-komponen yang menangani gas radioaktif yang terlepas dari siklus ini keluar ke sistem pengungkung ini gitu. Nah, waktu mereka memproses gas radioaktif di sini di luar di dalam pengungkung ini, nah itulah yang kemudian menyebabkan adanya pelepasan radioaktivitas ke lingkungan. Walaupun tadi seperti di video dan di laporan-laporan yang ada memang sangat kecil sekali. Nah, itu kurang lebih singkatnya bagaimana proses dari kecelakaan Three Mile Island ini terjadi. Gitu. Dan ini beberapa fakta dan pelajaran bisa ditarik dari Three Mile Island. Yang pertama adalah jumlah radioaktivitas memang dilepas ke lingkungan sekitar, namun tidak adanya ancaman kesehatan yang serius ke masyarakat dan lingkungan sekitar berdasarkan ribuan sampel dan pengukuran yang dilakukan. Ada beberapa studi yang dilakukan dari University of Pittsburgh sama University of Columbia juga, tapi satu yang mau saya cantumkan saja di sini ada Departemen Kesehatan Pennsylvania. Mereka memantau secara 30.000 orang selama 18 tahun orang-orang yang saat itu berada dalam radius 8 km gitu, dan tidak ada dampak signifikan yang ancaman kesehatan yang serius masyarakat tersebut. Nah, kemudian kita bisa lihat juga bahwa di sistem keselamatan ini bahwa multiple barrier defense in depth itu bekerja secara baik dan secara utuh gitu. Kita bisa lihat tadi bahwa memang sistem pengungkung itu tetap ada dan tetap bisa mengungkung dari radioaktivitas gitu untuk level yang sangat aman gitu. Walaupun yang terjadi adalah teras reaktor itu meleleh sampai sepertiga bagian, jadi tetap bekerja dengan sebagaimana mestinya dan sungguh luar biasa gitu. Namun yang menjadi masalah berikutnya adalah saat itu komunikasi publik dan kesinambungan data yang kurang baik dari operator dan pemerintah yang menyebabkan kepanikan yang tidak perlu sebenarnya kepada masyarakat gitu. Tapi dari sisi lain juga kita juga mau belajar dari kesalahan dari industri nuklir bahwa kita harus tekankan bahwa sebenarnya pelelehan teras reaktor nuklir itu sangat mungkin terjadi melalui berbagai kemungkinan atau misalnya rentetan kejadian gitu. Karena pada waktu itu bisa jadi kalau tidak salah juga memang ada arogansi dari industri nuklir bahwa mereka sangat over PD gitu ya, ibaratnya kayak terlalu percaya diri bahwa sebenarnya meltdown itu nggak mungkin terjadi gitu kan. Nah, itu yang akan menjadi evaluasi penting dari Three Mile Island ini, bahwa memang faktanya itu bisa terjadi seperti itu. Dan kemudian di kejadian inilah akhirnya bisa industri nuklir sadar bahwa sebenarnya SB Loka itu adalah kejadian kecelakaan nuklir yang sangat perlu diperhatikan. Pada sebelumnya itu tidak banyak diperhatikan, dan akhirnya pada fakta kejadian ini bisa dilihat bahwa SB Loka itu benar-benar kejadian dan memang justru kontribusinya jauh lebih besar daripada LB Loka gitu pada saat kita melakukan analisis keselamatan. Nah, itu juga kemudian memicu juga evaluasi kehandalan komponen valve tadi yang jadi tingkat kehandalan atau misalnya kehebatan atau misalnya keandalan sih sebutannya, kayak bagaimana beroperasinya dari valve itu yang akan jadi poin penting gitu. Dan sampai sekarang juga terus ada peningkatan dari desain valve yang bisa lebih bisa dipercaya, lebih andal dalam menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Dan begitu juga ada satu poin standard operating procedure, di mana kalau kita bisa lihat tadi di siklus sekunder yang menjadi pemicu itu sebenarnya ada main pompa utama dari siklus sekunder, kemudian ada juga auxiliary yang pompa-pompa tambahan, dan kemudian sebenarnya ada juga emergency feed water system gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa bisa jadi pada saat itu semua komponen tersebut itu tidak beroperasi gitu. Mungkin kejadiannya kecil lah, cuma harus disertai dengan SOP, karena pada faktanya emergency pump di siklus sekunder pada saat itu kalau tidak salah baru saja menyelesaikan siklus operasi maintenance-nya, ada checking dan maintenance gitu, dan sehingga saat itu tidak bisa langsung beroperasi karena ada proses yang masih perlu dilakukan, dan SOP di setiap proses maintenance itu perlu dievaluasi ulang untuk industri nuklir pada saat itu. Jadi memang itu yang memicu perbaikan dari industri nuklir. Kemudian juga sejak saat itu diletakkan pula inspektur keselamatan penuh waktu full time untuk setiap PLTN di Amerika Serikat. Ya. Nah, itu yang
Jadi memang setelah kejadian itu full time gitu, ada inspektur keselamatan yang selalu mengawasi tiap hari di setiap PLTN seperti itu. Dan kemudian untuk operatornya sendiri, karena memang dari berbagai laporan pasti kalau misalnya teman-teman lihat di laporan-laporan atau misalnya laporan-laporan pada umumnya, itu akan bilang bahwa itu adalah human error seperti itu. Nah, sebenarnya saya agak setuju kurang setuju, tapi karena human error-nya bukan pada operator sendiri, tapi menurut saya human error itu memang sudah sistemik terjadi karena dari segi trainingnya mereka memang sudah dilaksanakan mengikuti SOP seperti itu gitu. Dan karena pada waktu itu memang kalau boleh sedikit judge bilang bahwa memang ada ibaratnya ada beberapa faktor yang memang miss untuk dianalisis oleh desainer atau misalnya analis yang memang menciptakan prosedur untuk training dari operator tersebut gitu. Nah, maka dari itu kemudian pelatihan operator menekankan perlunya analisis dari operator itu berbasis gejala, bukan hanya SOP, tapi harus menggabungkan teori-teori dengan tindakan-tindakan praktis dari operasi PLTN. Jadi walaupun training operator itu juga mereka akan mendapatkan pelatihan tentang teori-teori reaktor nuklir, cuma pada prakteknya saat itu operator itu memang didesain untuk bagaimana melakukan dan itu hanya sekadar mengikuti SOP gitu. Nah, untuk itulah setelahnya kemudian perlunya gabungan teori dan praktis itu. Jadi memang pendekatan berbasis gejala ini karena jadi Trimal Island ini sebenarnya punya sister plant, ada reaktor PLTN lain yang sebenarnya punya desain yang sama, sangat mirip 98% mirip gitu. Nah, kejadian pemicu dan gejala-gejalanya pernah terjadi sekitar tahun 2 tahun sebelumnya di PLTN yang lain. Tapi operator di sana itu karena dengan kondisi operasi yang berbeda juga ya. Tapi pada saat itu operator di PLTN yang lain tersebut berhasil membuat reaktor itu tuh berakhir dengan selamat gitu. Tidak terjadinya kelelahan di teras bahan bakar. Ada namanya Davis Besse Nuclear Power Plant gitu. Nanti mungkin saya kasih lihat linknya dan teman-teman bisa baca sendiri. Nah, selain itu juga untuk terkait dengan pelatihan operator, ini adanya pembentukan Institute of Nuclear Power Operator dan National Academy of Nuclear Training yang akan terakreditasi sebagai wadah pelatihan operator PLTN dan experience sharing bagi sesama operator PLTN. Nah, perlu digarisbawahi teman-teman bahwa pada tahun itu 1970 belum ada wadahnya untuk berbagi sesama ilmu atau berbagi pengalaman antar operator PLTN. Nah, organisasi inilah yang kemudian dibentuk untuk bisa sharing ilmu atau sharing pengalaman terkait operasi PLTN mungkin dengan jenis yang sama atau mirip atau bagaimana seperti ini. Gitu. Itu kurang lebih, dan di sini referensinya, dan yang tadi salah satu sister plant dari Trimal Island ini yang menarik menurut saya adalah Michael J. Derivan. Ini adalah operator dari Davis Besse dan Nuclear Power Plant. Dia mengalami gejala yang sama dari Trimal Island, tapi mungkin karena histori dari operasi reaktor yang berbeda, jadi kondisi panasnya juga tidak sebanyak dari Trimal Island, begitu yang menyebabkan bahwa dia akhirnya bisa menyelamatkan reaktornya hingga tidak terjadi kecelakaan seperti Trimal Island. Itu saja, Harun. Terima kasih atas waktunya. Thank you, Mas Yanwar. Itu tadi sedikit konklusi yang menarik sih. Jadi bukan sepenuhnya human error ya, tapi lebih ke human error yang sedikit sistemik gitu ya, bisa dibilang, karena sebenarnya operatornya udah mengerjakan apa yang seharusnya dia tahu gitu, tapi pelatihannya yang dirasa kurang gitu kan.